warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binarli dengan NIM O1A1200009 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Bahasan yang pertama yaitu pencernaan. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap di dalam tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan dan enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Pencernaan makanan meliputi 1. Ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutise, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung, yaitu pencernaan. Yang kelima yaitu absorpsi, proses penyerapan terjadi di usus halus. Dan yang keenam, defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat gigi, yaitu memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Yang kedua, lidah, memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1 sampai dengan 2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mucus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah sendiri yaitu melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menghantarkan bahan makanan yang dimakan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik esofagus, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan agar masuk ke lambung. Makanan yang sudah masuk ke dalam mulut kemudian masuk ke kerongkongan melalui faring atau tekak. Pada faring terdapat lubang yang terletak di bagian yang menuju tenggorokan disebut glotis, dengan klepnya yang disebut dengan epiglotis. Fungsi epiglotis sendiri yaitu untuk mencegah agar makanan tidak masuk ke tenggorokan. Yang ketiga, lambung. Fungsi lambung yaitu 1. Menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna. Yang kedua, memecah makanan menjadi halus dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung yaitu campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri atas air, asam lambung atau HCl, serta enzim renin, lipase, dan pepsin. Kemudian lambung terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagian atas disebut dengan kardia, merupakan bagian yang berbatasan dengan esofagus. Yang kedua, bagian tengah disebut dengan fundus, yang merupakan bagian badan atau tengah lambung. Yang ketiga, bagian bawah disebut dengan pilorus, yang berbatasan dengan usus halus. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan dan proses pencernaan terakhir. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Duodenum atau usus 12 jari dengan panjangnya kurang lebih 25 cm. Di sini terdapat 2 saluran yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Yang kedua, jejunum atau usus kosong atau usus tengah, tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi. Yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan dengan panjangnya kurang lebih 1 meter. Di sini tempat terjadinya penyerapan. Pada dinding usus halus banyak terdapat kelenjar yang mampu menghasilkan getah usus. Getah usus tersebut mengandung enzim-enzim yaitu 1. Enzim sukrase, 2. Enzim maltase, 3. Enzim laktase, dan yang terakhir yaitu enzim peptidase. Yang kelima yaitu usus besar. Fungsinya yang pertama mengatur kadar air pada sisa makanan. Yang kedua tempat pembusukan makanan. Yang ketiga pembentukan vitamin K. Fungsi usus besar sendiri dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang terdapat di usus besar. Kemudian pada bagian pertemuan antara usus halus dengan usus besar terdapat usus buntu yaitu umbai cacing yang bisa mengalami infeksi. Sisa makanan yang tidak terpakai beserta gas-gasnya disebut feses atau tinja yang akan dikeluarkan melalui anus.
Kemudian usus besar terdiri dari yang pertama usus besar naik atau colon ascendens yang berbatasan dengan usus halus dan usus buntu atau cecum. Yang kedua usus besar mendatar atau colon transversum. Yang ketiga usus besar turun atau colon descendens. Dan organ pencernaan yang terakhir yaitu anus, di mana proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui organ anus. Anus sendiri yaitu jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau dengan disebut tinja. Enzim yang terlibat di dalam organ pencernaan. 1. Enzim amilase atau ptialin yang menguraikan amilum atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Yang kedua, enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton atau peptida. Yang ketiga, asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme. Yang keempat, renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein. Yang kelima, empedu berfungsi mengubah lemak menjadi emulsi lemak. Yang keenam, enzim amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Dan yang ketujuh, enzim tripsin mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Dan yang kedelapan, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kesembilan, enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kesepuluh, enzim peptidase mengubah pepton atau peptida atau protein menjadi asam amino. Dan yang terakhir yaitu enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Penyakit yang terkait enzim pencernaan. Kanker pankreas. Kanker pankreas adalah penyakit yang disebabkan oleh tumbuhnya tumor di dalam pankreas. Pankreas adalah sebuah kelenjar besar yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan memiliki panjang sekitar 15 cm. Kanker pankreas bisa dialami oleh pria maupun wanita dan biasanya terjadi pada orang-orang yang berusia lanjut atau di atas 75 tahun. Pankreas memiliki fungsi yang penting bagi tubuh karena memproduksi enzim pencernaan yang berfungsi menguraikan makanan agar dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, penyebab kanker pankreas. Kanker pankreas terjadi ketika sel dalam pankreas mengalami mutasi DNA, sehingga sel mengalami pertumbuhan yang berlebih. Sel yang bertumbuh ini memiliki fungsi yang abnormal, hingga akhirnya sel normal pankreas mengalami kematian dan tersisa sel-sel abnormal yang memenuhi organ pankreas. Selanjutnya, obat untuk mengatasi kanker pankreas dan cara kerja obat tersebut. Cisplatin. Cisplatin adalah obat kemoterapi yang digunakan dalam pengobatan kanker. Cara kerja obat, cisplatin merupakan obat kanker yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, obat ini juga memperlambat penyebaran sel kanker ke seluruh tubuh. Beberapa langkah pengobatan lain untuk kanker pankreas yang bisa dilakukan. Yang pertama, operasi. Perawatan ini adalah pengobatan untuk kanker pankreas yang dilakukan karena benar-benar mampu menyelesaikan masalah dan membuat pengidapnya sembuh total. Operasi kanker pankreas ada beberapa jenis. Yang pertama, operasi Whipple. Tindakan bedah ini mengangkat kepala pankreas. Dalam operasi ini, dokter juga dapat mengangkat bagian pertama usus kecil, kantong empedu, bagian saluran empedu, dan terkadang sebagian dari lambung. Operasi ini memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan operasi pengangkatan pankreas total. Yang kedua, operasi pankreatektomi total. Pembedahan ini mengangkat seluruh pankreas. Pasien yang telah melakukan operasi ini perlu mengonsumsi enzim untuk membantu mencerna makanan. Pengangkatan organ pankreas berfungsi memproduksi insulin akan membuat pasien menderita diabetes juga. Yang ketiga, operasi pankreatektomi distal. Operasi ini untuk mengangkat bagian tubuh dan ekor pankreas, tapi membiarkan kepala pankreas. Kedua, kemoterapi. Tindakan ini untuk menghancurkan sel kanker ganas dan mencegah pertumbuhannya. Obat kemoterapi memiliki dua bentuk, yaitu yang dikonsumsi secara langsung dan diberikan melalui infus. Namun, tindakan ini mempunyai efek samping karena juga menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Dan terakhir yaitu radioterapi. Perawatan dengan sinar radiasi energi tinggi bertujuan untuk memperkecil tumor dan meredakan rasa sakit yang dialami, seperti halnya kemoterapi. Perawatan dengan radioterapi juga memiliki efek samping loh. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like ya.